Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa atau Nabila dengan NIM 22231143. Pada video kali ini, yaitu tentang mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Fadri, MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu bidang garapan dari administrasi pendidikan, yaitu administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Masih banyak yang menganggap bahwa sarana dan prasarana itu sama saja. Padahal sarana dan prasarana itu tidak sama. Menurut undang-undang, sarana adalah semua peralatan, perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses penunjangan pendidikan. Nah, sedangkan pengertian dari prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung yang juga digunakan untuk menunjang proses pendidikan. Nah, jadi perbedaan antara sarana dan prasarana ini yaitu sarana itu yang perlengkapan secara langsung, sedangkan prasarana itu fasilitas yang secara tidak langsung. Sarana secara langsung dan prasarana secara langsung. Nah, berarti apa sih administrasi sarana prasarana pendidikan? Administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan segala kegiatan pengelolaan, mulai dari perencanaan, penataan, yang termasuk sarana prasarana, supaya berdampak efektif dan efisien untuk proses pembelajaran dan tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dari administrasi sarana dan prasarana ini terbagi menjadi 4 kelompok. Nah, yang pertama yaitu site atau lahan. Site atau lahan itu berarti maksudnya lokasi tanah yang digunakan atau yang dipilih untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan seperti sekolah ataupun perguruan tinggi. Yang kedua, building ataupun bangunan. Berarti semua bangunan ataupun semua ruangan yang sengaja dibangun untuk kepentingan pendidikan demi kelancaran proses belajar mengajar atau PBM. Jadi semua bangunan ataupun ruangan yang dibangun untuk kepentingan pendidikan itu juga termasuk dalam kelompok sarana prasarana pendidikan. Yang ketiga itu equipment. Equipment yang berarti perlengkapan. Nah, perlengkapan di sini yaitu perlengkapan yang selalu dipakai ketika kegiatan sedang berlangsung. Contohnya seperti ATK, perlengkapan olahraga, penerangan, dan lain sebagainya yang termasuk dengan perlengkapan atau equipment ini. Yang terakhir dari kelompok sarana prasarana pendidikan yaitu furniture atau perabotan. Nah, seperti meja, kursi, ataupun lemari, ataupun dinding. Nah, semua yang termasuk perabotan juga termasuk salah satu kelompok sarana dan prasarana pendidikan. Nah, jadi keempat ini yang menjadi kelompok sarana dan prasarana pendidikan yaitu site lahan, building atau bangunan, yang ketiga equipment atau perlengkapan, dan yang terakhir yaitu furniture atau perabotan. Kemudian kita masuk ke dalam prinsip administrasi sarana prasarana pendidikan. Nah, prinsip administrasi sarana dan prasarana ini ada 5. Yang pertama prinsipnya yaitu kegiatan administrasi sarana prasarana menggambarkan harapan masyarakat yang berlandaskan yaitu tujuan dari pendidikan. Yang kedua, perencanaan administrasi sarana dan prasarana merupakan keinginan bersama. Yang ketiga, administrasi sarana dan prasarana harus disesuaikan dan memadai bagi kepentingan peserta didik. Yang keempat, disesuaikan dengan kepentingan pendidikan, yaitu tidak lain dan tidak bukan itu peserta didiknya sendiri dan juga pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK. Dan yang terakhir yaitu adanya penanggung jawab yang handal yang bisa dipercaya untuk mengelola. Nah, penanggung jawab yang handal ini juga harus mempunyai kompetensi untuk mengelola administrasi dari sarana dan prasarana pendidikan tersebut. Nah, jadi 5 itu merupakan
prinsip dari administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian, di sini adalah aktivitas dari proses administrasi sarana dan prasarana. Nah, di sini ada 8, yaitu perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penataan, penggunaan atau pemanfaatan, pemeliharaan, serta penghapusan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perencanaan. Nah, prinsip utama dari perencanaan ini yaitu kenapa administrasi itu terkait dengan sarana dan prasarana itu dibuat. Nah, prinsip dari perencanaan tersebut yaitu objektif, fleksibel, komprehensif, dan juga interdisiplin. Nah, yang tadi itu termasuk perencanaan. Yang kedua yaitu pengadaan. Pengadaan yaitu mengadakan barang yang dibutuhkan. Nah, bentuknya seperti pembelian ataupun penyewaan ataupun permintaan dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu inventarisasi. Inventarisasi barang yang tadi pengadaan. Nah, inventarisasi itu barang yang sudah ada ataupun barang yang sudah dibeli itu masuk ke dalam proses pencatatan dan dihitung sebagai barang milik negara. Yang keempat yaitu penyimpanan. Nah, penyimpanan ini ketika sudah ada barangnya, berarti disimpan untuk dikategorikan seperti kursi ini untuk kelas mana ataupun meja ini untuk prodi mana. Nah, adapun syarat dari penyimpanan atau penggunaan ini yang pertama yaitu sifat barang dan juga jangka waktu penyimpanannya. Nah, setelah disimpan yaitu penataan, yaitu yang dimana yaitu barang-barang atau sarana prasarananya itu ditata sedemikian rupa untuk memanjang jangka waktu pemakaiannya. Yang keenam, tentunya penggunaan dan pemanfaatan. Nah, setelah tadi masuk dan ditata sedemikian rupa, ya pasti untuk digunakan, untuk dimanfaatkan. Nah, barang itu harus dimanfaatkan demi lancarnya proses pendidikan. Nah, adapun yang pasti diperhatikan dalam penggunaan dan pemanfaatan ini yaitu penyusunan jadwal, pembagian tugas dalam rangka memperpanjang manfaat sarana dan prasarana tersebut. Nah, yang ketujuh yaitu pemeliharaan. Nah, setelah tadi kita gunakan, tentu kita pelihara barang tersebut dengan sebaik mungkin untuk memperpanjang manfaat dari sarana dan prasarana tersebut. Yang terakhir yaitu penghapusan. Nah, barang-barang itu pasti sangat sering rusak gitu kan. Nah, jadi proses menghapus ataupun membuang benda sarana dan prasarana itu contohnya seperti barang yang sudah rusak parah ataupun ketika emang rusak sedikit tapi pemeliharaannya itu memakan banyak biaya itu juga masih bisa dikategorikan dalam penghapusan. Nah, jadi itulah ke-8 aktivitas proses dari administrasi sarana dan prasarana pendidikan: perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penataan, penggunaan atau pemanfaatan, pemeliharaan, serta penghapusan. Demikian penjelasan saya tentang administrasi sarana dan prasarana. Semoga dapat dipahami dengan baik. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.